plus B dan A plus 9B merupakan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Pernyataan kedua, A plus B dan 10A plus 2B merupakan tiga suku berurutan garisan geometrik. Putuskan, apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, opsi A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Yang B, pernyataan 2 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. Yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berikut penjelasannya. Nah, di sini kita mau menganalisis dulu pernyataan yang nomor 1. Diketahui A plus B dan A plus 9B adalah sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Nah, karena A dan B adalah bilangan bulat positif, maka A plus 9B adalah sisi terpanjang. Nah, di sini kita mau jawab berdasarkan teorema Pythagoras. Nah, jadi kita tulis lagi tuh. Jadi A kuadrat plus buka kurung A plus B tutup kurung kuadrat sama dengan buka kurung A plus 9B tutup kurung kuadrat. Nah, di bagian yang buka kurung A plus B tutup kurung kuadrat sama buka kurung A plus 9B tutup kurung kuadrat, ini tuh kita kalikan pelangi dulu ya teman-teman. Jadi menghasilkan, nah ini kita turun lagi, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 18AB plus 81B kuadrat. Nah, itu menghasilkan persamaan lagi. Jadi A kuadrat min 16AB min 80B kuadrat sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bagi dengan B kuadrat. Jadi itu seluruh persamaan ini kita bagi dengan B kuadrat. Nah, jadi menghasilkan buka kurung A per B tutup kurung kuadrat min 16 buka kurung A per B tutup kurung min 80 sama dengan 0. Nah, di sini kita pakai permisalan dulu. Misalkan X sama dengan A per B, maka X kuadrat min 16X min 80 sama dengan 0. Nah, di sini kita mau faktorin dulu nih kedua persamaan tersebut. Nah, jadi hasil faktorannya itu buka kurung X min 20 tutup kurung buka kurung X plus 4 tutup kurung sama dengan 0. Nah, ini tuh diperoleh nilai X sama dengan 20 atau X sama dengan min 4. Karena A dan B ini positif, maka A per B sama dengan 20. Nah, jadi dapat disimpulkan si pernyataan 1 ini cukup loh untuk menjawab soal tadi. Nah, di sini kita mau lanjut menganalisis pernyataan yang kedua. Nah, di pernyataan kedua ini menyatakan bahwa A, A plus B dan 10A plus 2B itu merupakan tiga suku berurutan dari barisan geometri. Nah, jadi rasio antara dua suku tersebut harus berurutan dan harus sama. Oleh karena itu, kita memperoleh hasil buka kurung A plus B tutup kurung per A sama dengan buka kurung 10A plus 2B tutup kurung per buka kurung A plus B tutup kurung. Nah, ini kita turunin lagi. Jadi buka kurung A plus B tutup kurung kuadrat sama dengan A dikalikan buka kurung 10A plus 2B tutup kurung. Nah, di bagian yang buka kurung A plus B tutup kurung kuadrat ini kita kalikan pelangi lagi. Jadi dikalikan variabel itu lagi. Nah, jadi yang memperoleh hasil A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, di bagian yang A buka kurung 10A plus 2B ini kita kalikan lagi. A dikalikan sama 10A dan A dikalikan dengan 2B. Jadi memperoleh hasil 10A kuadrat plus 2AB. Jadi hasilnya itu A kuadrat
plus 2AB plus B kuadrat sama dengan 10A kuadrat plus 2AB. Nah, di sini kita turunin lagi menjadi 9A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Nah, di bagian ini kita bisa faktorin lagi. Jadi, buka kurung A min B, tutup kurung, buka kurung 3A plus B, tutup kurung, sama dengan 0. Nah, di sini karena A dan B-nya positif, maka 3A min B-nya sama dengan 0, sehingga B sama dengan 3A. Nah, jadi memperoleh hasil, maka A per B sama dengan A per B sama dengan A per 3A sama dengan 1 per 3. Nah, di sini kita memperoleh kesimpulan juga. Kesimpulannya itu, pernyataan 1 menghasilkan A per B sama dengan 20, sedangkan pernyataan 2 menghasilkan A per B sama dengan 1 per 3. Nah, dari kedua pernyataan tersebut menghasilkan nilai A per B yang berbeda, dan masing-masing pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, jadi jawabannya itu yang tepat yang D, karena masing-masing pernyataan sendiri cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi pilihan tepat yang D. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrian Rizal dari kelas 12/4. Saya di sini dari absen 29 akan menjelaskan soal penalaran kuantitatif nomor 6. Di sini kita punya soalnya, yaitu A log X dikali B log X per A log X ditambah B log X. Oke teman-teman, jadi step pertama yang kita lakuin itu adalah kita tulis ulang dulu teman-teman soalnya, yaitu A log X dikali B log X per A log X ditambah B log X. Setelah kita tulis ulang soalnya, kita ubah dulu bentuknya menggunakan sifat kebalikan teman-teman. Jadi X-nya itu sebagai basis, jadi X-nya yang di atas ya. Nah, setelah itu kita tulis jadi 1. Ini kan kalau pakai sifat kebalikan itu kan jadi pakai 1 per baru yang X-nya dijadiin basis. Jadi 1 per X log A dikali 1 per X log B per 1 per X log A ditambah 1 per X log B teman-teman. Nah kayak gitu. Setelah kita mendapatkan angkanya, kita sederhanakan penyebutnya nih teman-teman. Jadi 1 X log A dikali X log B per X log B ditambah X log A per X log A dikali X log B gitu teman-teman. Nah setelah kita mendapatkan hasil tersebut, ada angka yang sama nih, jadi bisa kita coret. Kita coret angka yang sama, yaitu X log A dikali X log B. Itu kan sama, jadi bisa kita coret teman-teman. Setelah kita coret kedua bilangan tersebut, kita lihat angka yang tersisa. Angka yang tersisa adalah 1 per X log B ditambah X log A. Itu kan angka yang tersisa teman-teman. Nah kalau udah sisa angka kayak gini, kita bisa jumlahin A ditambah B. Itu aja yang ditambahin teman-teman. Jadi 1 per X log AB, kan A sama B ditambah jadinya AB, jadi 1 per X log AB. Nah setelah kita mendapatkan jawaban 1 per X log AB ini teman-teman, bisa kita rubah lagi nih. Jadi ini udah tinggal dikit lagi, kita ubah aja jadi kayak awal lagi menggunakan sifat kebalikan. Kita AB nya ini yang kita jadiin basis, kita putar lagi teman-teman. Jadi satunya kan kita hilangin lagi nih, karena pengen jadi kayak awal lagi, jadi kita ganti lagi jadi AB log X. Nah itu jawaban akhirnya teman-teman. Jadi jawaban akhirnya itu yang B. Nah gitu teman-teman caranya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdi Priadi. Saya dari kelas 12/4, nomor absen 30. Guru pembimbingnya yaitu Ibu Rini Oktavianingsih SPD. Di sini saya akan membahas satu contoh soal UTBK bagian penalaran matematika. Contoh soalnya yaitu Selamat mempunyai 20 lembar uang di dompetnya dalam bentuk pecahan 10.000,
20.000, dan 50.000. Total jumlah uangnya adalah Rp500.000. Jika dia memiliki pecahan 50.000 lebih banyak daripada pecahan 10.000, maka banyaknya pecahan 10.000 yang dimiliki Slamet adalah opsi jawaban yang tersedia, yaitu ada A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, atau E. 5. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Diketahui total lembar uangnya adalah 20 lembar. Pecahannya yaitu ada 10.000, 20.000, dan 50.000. Total uangnya adalah Rp500.000. Kondisi jumlah pecahan 50.000 lebih banyak daripada pecahan 10.000. Yang ditanyakan adalah banyaknya pecahan 10.000 yang dimiliki Slamet adalah. Langsung saja kita masuk ke jawabannya. X plus Y plus Z sama dengan 20. Persamaan pertama. 10.000 X ditambah 20.000 Y ditambah 50.000 Z sama dengan 500.000. Persamaan kedua. Di persamaan kedua ini kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi 1000. Jadi X plus 2Y plus 5Z sama dengan 50. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. X plus 2Y plus 5Z sama dengan 50 dikurang X plus Y plus Z sama dengan 20. Sini kita eliminasi X-nya. Sisa Y plus 4Z sama dengan 30. Y sama dengan 30 min 4Z. Yang ini kita pindah ruaskan. Substitusi nilai Y dengan persamaan 1. X plus Y plus Z sama dengan 20. X plus Y-nya sudah diketahui. Plus 30 min 4Z ditambah Z sama dengan 20. X plus 30 min 4Z ditambah Z hasilnya min 3Z sama dengan 20. X sama dengan 3Z min 10. Mencari nilai X melalui opsi jawaban. Opsi jawabannya yang tersedia yaitu A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, atau E. 5. Opsi A. X sama dengan 1. X sama dengan 3Z min 10. Substitusikan nilai X-nya. 1 sama dengan 3Z min 10. Setelah itu kita pindah ruaskan. 10 ditambah 1 sama dengan 3Z. 11 sama dengan 3Z. Z sama dengan 11/3. Bukan opsi A, karena kita harus mencari bilangan bulatnya. Selanjutnya ke opsi 2. B. X sama dengan 2. X sama dengan 3Z min 10. 2 sama dengan 3Z min 10. 10 ditambah 2 sama dengan 3Z. 12 sama dengan 3Z. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi Z-nya adalah 4. Dan opsi B ini adalah bilangan bulat. Kita simpan jawaban yang opsi B. Lanjutnya masuk ke jawaban opsi C, yaitu X sama dengan 3. X sama dengan 3Z min 10. 3 sama dengan 3Z min 10. Kita pindah ruaskan dengan 3Z. 13 10 ditambah 3 sama dengan 3Z. 13 sama dengan 3Z. Z sama dengan 13/3. Yang pastinya bukan opsi C, karena opsi C adalah bukan bilangan bulat. Selanjutnya di sini kita cari opsi D dan juga opsi E. Di sini sudah kita cari opsi D-nya, yaitu hasil Z sama dengan 14/3. Dia bukan jawaban yang tepat karena bukan bilangan bulat. Selanjutnya opsi E. Z sama dengan 5. Opsi E ini adalah bilangan bulat. Tetapi yang X adalah uang 10.000 dan Z adalah uang 50.000. Berarti opsi E tidak memenuhi syarat karena ketentuannya adalah jumlah pecahan 50.000 harus lebih banyak daripada pecahan 10.000. Jadi yang sesuai dengan ketentuan adalah opsi B.
Ini kita akan membuktikan jawaban opsi B. Opsi B tadi adalah X sama dengan 2. Y sama dengan 30 min 4Z. Kita substitusikan nilai Z-nya. Y sama dengan 30 min 4 dikali 4. Y sama dengan 30 dikurang 16. Y sama dengan 14. Di sini kita sudah dapat semua nilai X-nya, nilai Z-nya, dan juga nilai Y-nya. Cek total lembar. X plus Y plus Z sama dengan 20. Kita substitusikan semua nilai X, nilai Y, dan juga nilai Z-nya. 2 ditambah 14 ditambah 4 sama dengan 20. Berarti memenuhi syarat. Selanjutnya cek total nilai. 10.000 X ditambah 20.000 Y ditambah 50.000 Z sama dengan 500.000. Kita substitusikan juga nilai X dan nilai Y dan juga nilai Z-nya. 10.000 dikali 2 ditambah 20.000 dikali 14 ditambah 50.000 dikali 4 sama dengan 500.000. 20.000 ditambah 280.000 ditambah 200.000 sama dengan 500.000. Total nilainya juga memenuhi syarat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu 2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrani Marmun dari kelas 12/4. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 dengan guru pembimbing Ibu Rini Oktavianingsih. Di sini ke pembahasannya. Sebuah kelompok tari akan melakukan pertunjukan tari di sebuah stadion olahraga. Tari yang akan dipertunjukkan menggunakan formasi lingkaran dengan 6 lapis penari. Lapisan paling dalam terdiri dari 4 orang penari, 2 lapis selanjutnya terdapat 8 penari dan 14 penari. Lalu, para penari tersebut memakai kostum dengan 3 jenis warna. Penari di lapisan pertama sampai ketiga menggunakan kostum berwarna merah. Selanjutnya, penari pada lapisan keempat dan kelima menggunakan kostum berwarna kuning. Dan penari yang berada di lapisan keenam menggunakan kostum berwarna hijau. Selanjutnya, untuk soalnya, berdasarkan informasi bacaan di atas, jumlah penari pada lapisan kelima dan keenam adalah di sini ada tabelnya. Untuk lapisan kelima itu terdiri dari 22 orang, 24 orang, 32 orang, 34 orang, dan 36 orang. Lalu untuk lapisan yang keenam itu ada 32 orang, 36 orang, 44 orang, 46 orang, dan 48 orang. Selanjutnya, untuk teman-teman pada soal ini dijelaskan bahwa para penari membentuk formasi lingkaran yang terdiri dari beberapa lapisan. Jumlah penari pada setiap lapisan sudah diketahui sebagian, yaitu lapisan pertama 4 orang, lapisan kedua 8 orang, dan lapisan ketiga itu 14 orang. Lalu selanjutnya sekarang kita cari pola penambahannya. Kita lihat selisih antar lapisan. Dari 4 ke 8 itu bertambah 4, dan dari 8 ke 14 itu bertambah 6. Terlihat bahwa penambahannya naik 2 setiap kali, yaitu plus 4 ditambah 2 itu plus 6, lalu plus 6 ditambah 2 itu plus 8, plus 8 ditambah plus 2 itu 10, dan 12, dan seterusnya. Jadi selalu ditambah dengan 2. Sekarang kita lanjut untuk mencari lapisan berikutnya. Lapisan keempat itu 14 plus 8, hasilnya itu 22 orang. Nah, untuk selanjutnya, ini kita tinggal tambah 2 aja untuk lapisannya. Jadi, lapisan kelimanya itu kan 22 orang, ditambah 10. Nah, 10 itu dari mana? Dari lapisan keempat itu yang terdiri dari 8 ditambah 8 orang tadi itu, ditambah lagi dengan 2. Jadi, hasilnya itu 22 ditambah 10, 32 orang. Lalu, lapisan ke-6, 32 ditambah 12, itu 44 orang. Jadi, untuk jawabannya, lapisan kelima dan lapisan ke-6 itu 32 orang dan 44 orang. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nayanti Nur Aziza Suranto, saya dari kelas 12/4, absen 32. Di sini saya akan membahas soal yang bertemakan menentukan koin palsu dengan timbangan atau 2 kali. Kita aja ke soalnya. Di sini saya akan membahas soal PM atau penalaran matematika nomor 12. Di mana soalnya itu adalah 8 koin emas, namun di satu di antaranya merupakan koin palsu. Koin emas yang palsu memiliki berat yang lebih ringan dari yang asli, namun tidak akan diketahui hanya dengan menimbangnya dengan tangan kosong. Jika diberikan timbangan 2 lengan atau menimbang dengan membandingkan berat kiri dan lengan kanan, maka bagaimana cara mengetahui mana koin palsu dengan tepat hanya dengan melakukan penimbangan maksimal 2 kali. Jadi yang ditanya itu bagaimana cara mengetahui mana koin palsu. Nah, ketentuannya itu juga penimbangannya maksimalnya itu 2 kali. Lanjut aja kita ke cara-caranya. Jadi, langkah yang pertama itu membagikan koin dan penimbangan pertama, di mana kita itu memiliki koin 1 sampai 8. Nah, karena 1 sampai 8 ini bisa kita bagi, jadi kita bagi jadi 3 kelompok. Di grup A itu ada koin 1, 2, dan 3. Di grup B itu ada di grup B itu ada koin 4, 5, dan 6, dan di grup yang satunya lagi itu atau grup C itu ada koin nomor 7 dan nomor 8. Lalu kita timbang kedua grupnya itu, yaitu timbang grup A atau 1, 2, 3 di lengan sebelah kiri, dan timbang di grup B 4, 5, 6 atau di lengan sebelah kanan. Kita akan menganalisis hasil pertama, timbangan seimbang atau imbang. Nah, jika berat grup A dan grup B ini sama, maka semua koin di grup A dan B itu koinnya itu berarti asli. Nah, maka koin palsunya itu ada di grup A yang dimana koin 7 atau 8. Nah, kita bisa menentukan koin 7 dan 8-nya itu dengan langkah yang kedua. Kita akan menimbang salah satu dari keduanya, misalkan koin 7 versus koin 8. Nah, apabila seimbang berarti keduanya asli dan gak ada yang palsu. Tetapi kemungkinannya itu sangat kecil atau sangat minim. Nah, yang kedua itu kalau tidak seimbang, sisi yang lebih ringan adalah koin yang palsu. Selanjutnya, kita akan menganalisis cara yang kedua atau timbangan tidak seimbang. Penjelasannya itu, misalnya grup A lebih ringan dari grup yang B, berarti koin palsu itu ada di grup A, di mana yang isinya itu koin nomor 1, 2, dan 3. Maka kita bisa ngambil juga dari langkah kedua, kita ambil 2 koin dari koin. Kita akan mengambil 2 koin dari grup A. Misalnya koin 1 versus koin yang kedua, lalu akan timbang. Nah, kita terus akan menganalisis hasilnya. Nah, jadi apabila seimbang, maka koin 3 adalah palsu, karena yang disisihkan dari langkah sebelumnya. Karena diketahui dari lebih ringan, maka koin disisihkan adalah palsu. Apabila dia tidak seimbang, maka koin yang lebih ringan adalah koin yang palsu. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Dengan 2 kali penimbangan, koin palsu bisa lebih efektif ditemukan. Dan strategi ini efektif karena yang pertama membagi kemungkinan secara merata, yang kedua memanfaatkan informasi dari setiap hasil timbangan. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya dari saya cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Nurjanah. Jadi saya di sini akan menjelaskan soal nomor 43, yaitu sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A, B, dan C. Jika jarak antara tonggak A dan B adalah 300 meter, sudut ABC-nya 40 derajat dan sudut BCA-nya 60 derajat, jarak antara tonggak A dan C adalah. Jadi kita bisa ketahui di soal kalau misalnya jarak A ke B itu 300, sudut ABC itu 45 derajat, sudut BCA itu 60 derajat. Nah, dari sini kita bisa tahu sudut BAC itu berapa dari rumus. Jadi kan jumlah sudut segitiga itu 180 derajat ya.
Jadi 180 derajat dikurang dengan 45 derajat dan dikurang lagi dengan 60 derajat akan sama dengan 75 derajat. Nah, yang ditanyain di soal kan jarak antara A ke C ya. Kita bisa pakai rumus. Rumusnya itu perbandingan. Jadi AB per sin C, jadi AB sinnya C akan sama dengan AC per sin B. Jadi AC sinnya B. Nah, AB-nya itu 300, sin C-nya itu sin 60 akan sama dengan AC yang kita cari per sin B. Sin B-nya itu 45 derajat. Nah, sin 60 derajat itu setengah akar 2 dan sin 45 derajat itu setengah akar 3. Jadi 300 per setengah akar 2, setengah akar 3 maaf, sama dengan AC per setengah akar 2. Nah, ini kan sama-sama ada setengah ya. Jadi setengah akan kita coret tengah-setengah, karena setengah dibagi setengah ya sama aja 1 hasilnya. Jadi kita bisa dapat AC akan sama dengan 300 dikali ke sini dikali silang, jadi 300 akar 2 per akar 3. Karena akar nggak bisa jadi penyebut, jadi kita kali dengan akar sekawan, yaitu akar 3 per akar 3. Jadi 300 akar 2 dikali akar 3 itu 300 akar 6 per akar 3 dikali akar 3, akarnya akan hilang, jadi hasilnya 3. Jadi hasilnya tuh AC akan sama dengan 300 akar 6 per 3. Nah, di sini ada yang bisa kita bagi nih. Jadi 300 dibagi dengan 3. 300 bagi 3, 300 kita coret, 300 bagi 3 adalah 100. Jadi kita bisa dapat hasil yaitu AC akan sama dengan 100 akar 6. Atau yang di soal adalah yang di soal adalah D. Jadi hasilnya 100 akar 6 atau D. Segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Rafika. Saya dari kelas 12/4, nomor absen 34. Nah, di sini saya akan membuat video pembahasan terkait soal pengetahuan kuantitatif paket 1 nomor 4. Nah, di sini teman-teman, aku udah nulis diketahuinya. Jadi diketahuinya itu f of f inverse 11 sama dengan 2P dan f 2x min 4 sama dengan 3x min 7. Nah, di sini aku pengen misalin dulu ya teman-teman. Misal 2x min 4 itu aku pengen misalin jadi A, teman-teman. Jadi di sini 2x sama dengan A plus 4. Karena 4 itu pindah ruas. Jadi X sama dengan A plus 4 per 2. Nah, teman-teman. Jadi kan udah kita ubah nih. Kita misalin kalau 2x min 4 itu jadi A. Jadi kita tulis lagi nih di sini. FA itu sama dengan 3x min 7, teman-teman. Nah, di sini tinggal kita substitusiin aja ya, teman-teman. Nah, jadinya itu 3, X-nya kita ganti nih. Tadi kan kita udah ketemu X-nya. A plus 4 per 2 min 7, teman-teman. Sama dengan kita kali pelangi. Jadinya itu 3A plus 12 per 2 min 7. Sama dengan, jadi di sini 3A plus 12. Nah, teman-teman di sini min 7-nya itu kita kali nih sama 2 yang di bawah. Jadinya itu min 14 per 2. Nah, jadinya di sini 3A plus 12 min 14. Jadinya min 2 per 2. Nah, teman-teman, kalau dia udah jadi satu variabel kayak gini, bisa kita ubah lagi, teman-teman. Jadi fx. Nah, jadi fx sama dengan tinggal yang A-nya ini kita ubah jadi x aja, teman-teman. 3x min 2 per 2. Nah, kita udah ketemu, teman-teman, fungsi fx-nya. Nah, yang ditanya itu kan f of f-nya, teman-teman. Nah, f of f x itu berapa, teman-teman?
Jadi f of f itu sama aja kayak f x. Jadi fungsi f masuk ke dalam fungsi f, teman-teman. Nah, jadi di sini tinggal kita tulis aja, teman-teman. Jadinya 3, x-nya itu kita ganti pakai 3x min 2 per 2 itu. Min 2 per 2, tutup kurung, min 2 per 2. Namanya fungsi f masuk ke dalam fungsi f, teman-teman. Jadinya kayak gini bentuknya. Nah, sama dengan kita pelangi aja. 3 kali 3x, 9x. 3 kali min 2, min 6. Per 2. Min 2. Kita perin lagi, teman-teman. Nah, per 2 sama dengan 9x min 6. Nah, teman-teman, min 2-nya ini kita kali nih sama yang di bawah ini. Jadinya itu min 4 per 2. Nah, kita print lagi, karena di bawahnya masih ada lagi 2-nya. Per 2, jadinya sama dengan 9x min 10 per... Nah, ini tinggal kita kaliin aja, teman. 2 yang atas sama 2 yang bawah, jadinya 4. Nah, 4. Nah, ini adalah hasil dari fungsi f of f. Nah, yang ditanya itu kan f of f inverse. Nya itu sama dengan berapa, teman-teman? Nah, jadi aku pengen misalin dulu ini tuh sebagai y. Y sama dengan 9x min 10 per 4. Ya, teman-teman, kalau inverse, intinya itu si x-nya itu harus sendiri, teman-teman. Caranya gimana biar x-nya sendiri? Jadi ini kita kali dulu, teman-teman. Si y ini sama 4, kita kali. Nah, jadinya itu kan 4y sama dengan 9x min 10. Nah, di sini 4y, 10-nya min 10-nya pindah ruas, jadinya plus 10 sama dengan 9x. Nah, di sini kan x-nya belum sendiri, teman-teman. Jadi di sini kita tulis lagi 4y tambah 10 per 9 itu sama dengan x. Nah, kita udah ketemu nih, teman-teman, hasil dari hasil inverse-nya dari f of f. Nah, di sini kita ubah aja, teman-teman. Jadi x jadinya itu 4x plus 10 per 9, teman-teman. Nah, tinggal kita masukin aja, teman-teman, ke pertanyaannya yang ditanyain sebenarnya. Itu adalah f of f inverse 11 sama dengan 2p. Nah, ini ditanya kan nilai p-nya, teman-teman. Nah, ya udah, tinggal kita substitusiin aja. Jadinya ini 4, si x kita ganti jadi 11 tambah 10 per 9 sama dengan 2p. 4 dikali 11 itu 44 tambah 10 54. Kita tulis aja di sini 54 per 9 sama dengan 2p, teman-teman. 54 dibagi 9 itu 6 sama dengan 2p. Nah, 6 per 2 sama dengan p. Nah, 6 bagi 2 itu kan 3 ya, teman-teman, sama dengan p. Nah, teman-teman, di sini tuh udah diketahui ya, teman-teman. Nih, kalau nilai p itu nih, p sama dengan 3. Jadi, teman-teman, jawabannya itu adalah yang C. Nah, oke, teman-teman, jadi sekian pembahasan dari aku. Semoga pembahasan yang mudah dipahami dan berguna untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Feby Supriyati, absen 35 dari kelas 12/4 Mansain 2. Di sini saya ingin menjawab dan menjelaskan soal pengetahuan kuantitatif paket 2. Soalnya adalah jika A sama dengan 2 log akar X, B sama dengan akar pangkat 3X log akar pangkat 4Y, dan C sama dengan akar pangkat 3Y log akar 2. Nilai dari ABC adalah A 4/6, B 9/16, C 9/4, D min 9/4, E min 9/16. Yang pertama itu kita cari persamaan yang A. A sama dengan 2 log akar X diturunkan menjadi A sama dengan 2 log X pangkat setengah. Setengahnya itu dari X ketika dikeluarkan dari akar memiliki pangkat setengah. Diturunkan menjadi setengahnya taruh di depan menjadi 1/2 dikali 2 log X. Kemudian kita cari persamaan yang B. B sama dengan akar pangkat 3X log akar pangkat 4X.
Kemudian kita turunkan X 1/3 log X 1/4 menjadi 1/4 ini kita sederhanakan menjadi pangkat 1/4, berarti X pangkat 1/2 log X pangkat 1/3 menjadi 1/3 per 1/2. Kemudian kita turunkan pangkatnya 1/4 per 1/3 X log X. Terus kita kalikan 1/4 dikali 3-nya naik menjadi di ke atas, berarti jadi 3/1 X log X. 1/4 dikali 3/1 itu hasilnya 3/4 X log X. Kemudian kita mencari persamaan yang C. C sama dengan akar pangkat 3Y log akar 2. Kemudian kita turunkan menjadi Y pangkat 1/3 log 2 pangkat 1/2. Kemudian kita turunkan pangkatnya 1/2 per 1/3 Y log 2. Kemudian kita kalikan 1/2 dikali 3-nya naik menjadi 3/1 Y log 2. 1/2 dikali 3/1 itu hasil 3/2 Y log 2. Setelah kita mencari persamaan A, B, dan C, kemudian kita kalikan menjadi 1/2 dikali 3/4 dikali 3/2 dikali 2 log X dikali X log Y dikali Y log 2. Karena di sini log X pangkat X itu bisa kita coret, berarti kita coret, dan log Y sama Y pangkat Y ini bisa kita coret. Berarti sisanya itu 2 log 2. 1/2 dikali 3/4 dikali 3/2 itu hasilnya 9/16 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan 1. Berarti 9/16 dikali 1 sama dengan 9/16. Jadi jawabannya adalah option yang B, 9/16. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal pengetahuan kuantitatif pada nomor 1. Sebelum saya membahas soalnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Novita Nuranggraini dari kelas 12/4, absen 36. Selanjutnya saya akan membahas soal deret aritmetika. Jumlah 20 suku pertama suatu deret aritmetika adalah 1390. Jika suku pertama dari barisan tersebut adalah 3, maka selisih dari dua suku yang berdekatan adalah diketahui pada soal N-nya itu adalah 20, A-nya adalah 3, dan S20-nya itu adalah 1390. Rumus dari deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. N-nya kan udah diketahui ya teman-teman, itu 20. Jadi kita masukin S-nya itu adalah 20 sama dengan 20 dibagi 2, 2 dikali A-nya itu adalah 3, jadinya 2 dikali 3 ditambah 20 dikurang 1 dikali B. S20-nya itu kan udah dapat ya teman-teman, dari soalnya itu adalah 1390. Jadi kita taruh sini aja 1390 sama dengan 20 dibagi 2 itu adalah 10. 2 kali 3 itu adalah 6, dan 20 dikurang 1 itu adalah 19. 19 dikali B itu adalah 19B. Terus selanjutnya 1390 itu kita bisa bagi sama 10, nolnya kita hilangkan, sama-sama dicoret, jadinya 139. Karena 10-nya ini kan hanya menyisakan 1 teman-teman, jadi nggak usah kita tulis, jadi kita langsung aja 6 ditambah 19B. Oke. Jadi kan di sini ada 6 ya teman-teman. Kita harus pindah ruaskan ke kiri. Kalau pindah ruas ke kiri, dari penjumlahan kita jadinya pengurangan. Jadi 139 dikurang 6 sama dengan 19B. Hasil pengurangan dari 139 kurang 6 itu adalah 133 sama dengan 19B. Sekarang B-nya kita pindah ruas jadi ke sebelah kiri, dan 133-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi pembagian. Jadi B sama dengan 193 dibagi sama 19. Hasilnya itu adalah 7. Jadi jawabannya adalah yang A. Hasilnya adalah 7. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Amani Fadila dari kelas 12/4, absen nomor 37. Di sini saya ingin menjelaskan soal penalaran matematika nomor 16.
Langsung aja kita ke soalnya. Jadi di soalnya ini ditanyakan berapa persen kelebihan berat telur kedua dibanding telur pertama pada penguin rockoper. Nah, karena yang ditanya itu perbandingan persentase, maka kita menggunakan rumusnya, yaitu nilai baru dikurang nilai lama per nilai lama dikali 100%. Nah, kita lihat lagi nih informasi dari soalnya. Di paragraf pertama ini udah dikasih tahu nih kalau penguin rockoper itu berat telur pertamanya 78 gram dan berat telur keduanya itu berkisar 110 gram. Nah, karena udah diketahui dua-duanya, maka langsung aja kita masukin ke rumusnya. Nah, jadinya 110 dikurang 78 per 78 dikali 100%. Nah, kita langsung aja nih selesain. 110 dikurang 78 itu 32. Nah, 32 kita bagi dengan 78. 32 dibagi 78 itu 0,4025. Dan kita kaliin dengan 100%. Maka perbandingannya itu 40,25%. Jadi karena di jawaban ini tuh nggak ada 40,25%, jadinya kita cari yang paling mendekati, dan yang paling mendekati itu 41%. Jadi nomor 16 ini jawabannya adalah C. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat bagi kalian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.